Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Saya akan Malam-malam. membawakan pengantar untuk kesehatan kita. Ya, dampak dari long COVID ya, dikatakan long COVID di sini dampaknya akibat bekas COVID ini berlanjut terus ya. Selama saya praktek klinis, ini banyak diketemukan masalah penggumpalan darah atau disebut juga D-dimer ya. Dan ini sangat ramai untuk pemeriksaan D-dimer karena dampaknya banyak sekali gangguan pada darah yang nantinya gumpalan-gumpalan ini yang akan menyumbat pembuluh darah kita sehingga akan mengalami penurunan fungsi dari organ. Nah, dari itu kita perlu latihan senam juga untuk imunitas tubuh kita jangan sampai drop ya. Kita perlu eh, mengetahui sebenarnya bagaimana sih penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Saya akan share screen dulu sebelum kita senam. Dan nantinya kita belajar sedikit mengetahui dampak-dampaknya. Ini saya ulang kembali ya, soalnya kita banyak sekali yang perlu kita ketahui. Jadi dampak-dampak ini banyak kita alami di kondisi sekarang ini. Ya memang dulu waktu pertama kali kena kita banyak sekali dampak. Tapi hal ini juga masih bermunculan sampai sekarang ya dampaknya. Ada yang sering gampang mudah kembali bangkis-bangkis, kemudian radang tenggorokan, sakit kepala, nyeri juga muncul ya. Juga ada muncul belakangan ini BAB yang mencret terus ya. Terus ada yang cepat capek, ngantuk. Ini masih terus berlangsung. Cuma kita nggak merasakan lagi sebagai COVID. Ya, tapi ini adalah dampak dari gejala-gejala yang muncul di masa lalu, terus masih berlangsung sampai saat ini. Ya, cuma imunitas kita yang kita harus tingkatkan, kita harus jaga makanan, kita harus senam, kita harus juga cukup istirahat. Ini yang paling penting. Ya, apa menurut Ye Tianze? Ye Tianze ini adalah salah satu ahli kesehatan Shinsei ya di zaman di tahun 1667, 1747 pada dinasti Qing ya. Jadi dinasti Qing itu dari 1644 sampai 1912. Beliau itu merangkum, menuliskan masalah penyakit-penyakit demam ya. Wen Run ya. Jadi dibagi menjadi 4 tahap di sini. Ada yang disebut Weifen atau dibilang Weiqi nanti ya. Kemudian ada Shifen ya. Kemudian Yingfen atau Xiefen. Weifen ini adalah bagian yang di depan pertahanan tubuh kita. Shifen itu bagian pertahanan terhadap Qi kita. Yingfen ini pertahanan pada organ-organ pada tubuh kita dan nutrisi di dalam tubuh kita. Kemudian Xiefen ini adalah yang mempertahankan darah. Nah, kalau kita sudah sampai tingkatan darah, ini sangat berbahaya kalau kita nggak amati. Ya, darah sekarang ini banyak sekali yang sudah bergumpal-gumpal. Dan ini berbahaya sekali. Yang dampaknya nanti ada pengentalan darah plus gumpalan. Ya, akan merusak perlahan-lahan organ kita dan ini akan mengalami penurunan fungsi dari organ. Ya, atau biasa disebut juga munculnya komorbid. Ya, sebenarnya akibat dari dampak ini. Ya, Wei Qing Xie ini disingkat dari Wei Qi Ye X ya, gitu. Itu biasa kalau kita dalam pelajaran Chinese medicine ada tahapan tentang satu penyakit yang masuk. Nah, tahapan pertama, tubuh kita ini harus kuat. Ada Wei Qi, ya, pertahanan tubuh. Ya, Wei Fen ini adalah fase defensif di mana tubuh kita tahan terhadap serangan penyakit. Ya, maka dari itu kita harus latihan. Latihan ini memperkuat kondisi tubuh kita, memperkuat limpa kita, memperkuat organ-organ yang lain, paru-paru kita, sehingga terjadilah kekuatan energi yang menjaga pertahanan dari patogen yang ingin masuk. Ya, Wyvern ini adalah penyakit masih di luar mau masuk ke dalam tubuh. Kita ibarat ada sapamnya, ya, ditahan di sini. Ya. Nah, kemudian ada Chifen.
Andai kata ditembus penyakit ini masuk ya ke dalam tubuh, pertama yang terserang adalah Qi. Ya, tubuh kita akan merasa lemah, ngantuk ya. Awal-awal kita mungkin pilek, bangkis-bangkis, agak demam, ya, batuk-batuk, radang tenggorokan kering ya, sesak napas sedikit. Nah, ini muncul pada saat tahap awal. Tapi setelah dia mulai masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengobrak-abrik kondisi tubuh kita, terutama di energi, ya, di limpa kita, sehingga energi kita jadi lemah. Nah, mulailah muncul kita ngantuk, kita cepet capek, tangan kita sendinya pada nyeri-nyeri, ya, bahkan BAB kita menjadi mencret. Karena akan muncul nanti seperti lapisan yang tebal. Ya, ini yang melemahkan bagian limpa kita. Ya. Nah, ini perjalanan kenapa dia bisa jadi lemah. Ya. Karena saripati makanan ini adalah untuk transportasi di limpa ini adalah untuk merubah saripati makanan menjadi energi atau juga saripati makanan memisahkan ya makanan yang bersih dan yang kotor. Yang kotor dibuang ke bawah, yang bersih dikirim ke jantung untuk memproduksi darah. Sebagian kita ubah menjadi sebagian dari limpa ini mengubah menjadi energi yang dikirim ke paru-paru. Nah, dari paru-paru kita hirup udara, ini ada disebut qingqi. Ya, dia akan bergabung dari qingqi. Ya, dari qingqi karena bu qingqi maka berubah jadi cungqi. Nah, ini yang pertahanan bahwa penyakit mau masuk dari luar, ini dia ada wei qi yang dia tahan di sini. Sehingga pertahanan tubuh kita kuat ya. Andai kata dia sudah mulai menyerang, kita akan muncul demam karena tubuh akan menaikkan imunitasnya ya dengan temperatur kalau secara konvensional menaikkan temperatur tubuhnya, tapi secara Chinese medicine cencinya naik, ya, sehingga membuat pertahanan tubuh. Ya. Nah, dari sini dia akan turun Qi-nya bergabung di pusat Tantien, di bawah 3 jari di bawah pusar kita. Dia bergabung. Nah, dia bergabung di sini tentunya ada satu satu bagian lagi yaitu dari ginjal kita. Ya, yang di pusatnya ada di Mingmen itu namanya Yuan Qi. Energi prenatal. Energi prenatal akan menuju tantien bertemu dari energi yang bergabung dari dua limpa dan paru-paru yang bernama Chongqing ini, Chongqi ini turun ke tantien. Dia bergabung berubah nama menjadi Cenci. Jadi A plus D ini, A plus D maka munculnya E, si Cenci ini. Ya, dari Cenci ini baru menghasilkan dua pertahanan. Pertahanan di luar yang disebut Wei Qi, pertahanan di dalam Ying Qi. Sehingga ada sapam di luar yang menjaga penyakit jangan masuk. Kalau sudah masuk, dia ada juga yang mempertahankan organ dan darah, yaitu Ying Qi. Nah, kita bisa lihat tadi Wei Qi Ying Qi. Ya, kalau Wei masih di luar, dia sudah menyerang Qi. Kalau dia sudah masuk, ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam, dia tadi yang lemah-lemah, capek segala ya, dia masuk lebih dalam lagi, maka dia akan menyerang organ dan nutrisi kita. Yaitu disebut fase nutrisi. Ya, Yin Fen bagian ini. Nah, disinilah mulai kita terjadi gangguan kalau diperiksa lab, ya ketidakseimbangan terjadi. Ya, di livernya, nanti di leukositnya juga udah mulai terjadi perubahan karena kekurangan-kekurangan bagian dari eh, zat-zat tertentu, ya. Karena dia udah menyerang ke fase nutrisi. Nah, satu lagi yang mengerikan, kalau dia sudah masuk satu tahap lagi pada darah. Ya, darah kita akan bergumpal-gumpal dan akan berbahaya. Yang munculnya akan terlihat seperti ini, ya. Jadi banyak gumpalan-gumpalan, gitu. Nah, ini yang disebut Wei Qi Yingxie, ya. Pertama masih dari luar, kemudian dia masuk, kemudian fase lebih berat lagi, sudah menyerang ke organ dan darah terlihat darah apa lidahnya menjadi keunguan, ya, menjadi gelap warnanya. Nah, ini adalah fase darah yang sudah diserang ya. Jadi mulai mengalami penyumbatan pembuluh darah karena ini semua banyak sekali bekuan-bekuan darah, gumpalan-gumpalan yang menyumbat dan ini sangat berbahaya ya. Periksa di dimernya sudah sekitar hampir 4 ribuan ya gitu. HB darahnya semakin turun, leukositnya turun, semua mengalami penurunan-penurunan.
Dan ini akan merusak bagian per bagian ya, di paru-parunya, ya. Dan mulai terjadi penurunan energi. Dia rusak semua. Nah, ini terjadi seperti ini. Nah, banyak kasus yang sekarang ini muncul stroke ya. Dan ini karena kalau kita lihat jauh sebelumnya kita akan terlihat gumpalan-gumpalan darah. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai terjadi hal ini pada diri kita. Ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, kita secepatnya bereskan masalah darahnya. Karena di dalam Chinese medicine yang paling penting adalah energi dan darah kita harus bersih dan lancar. Ya, di dalam body space medicine kita bisa melihat dari lidah, ya dari lidah ini kita lihat bagian per bagian, yang dibagi 3 bagian, ya dari perut bawah, perut tengah, dan bagian atas. Ya, kalau kita bagi seperti ini, seperti orang terbalik ya. Ini bagian bawah, ini perut, ini bagian kepala. Nah, gangguan energi yang tidak lancar dari perut bawah ke tengah sampai ke atas, ini akan menimbulkan gangguan kesehatan. Energi ini selalu berputar dari bawah naik ke atas, kemudian dia berputar lagi ke belakang tubuh, kembali lagi, dan ini terus-menerus harus berjalan lancar. Ini kita bisa lihat dari satu contoh lidah, ya perjalanan energi di bagian perut bawahnya tidak lancar, ya, bagian tengahnya kosong, bagian atasnya lebih, ya ini sirkulasinya terjadi tidak lancar dan ini akan mengganggu kondisi kesehatan seseorang. Nah, beberapa herbal yang bisa membantu ya seperti Fukung Ying, ya Tukuo, Huizi, Xiangfu, Tangpui, Peilan, ada Koralen ya, Lian Qiao untuk bersihin paru-paru, Jiujie Changfu itu bisa membantu untuk melancarkan energi di paru-paru. Nah, ini yang perlu kita jalani. Saya akan setel satu video ya untuk kita punya lihat kondisi darah. Ya, beberapa kasus yang darahnya banyak sekali gumpalan, saya lakukan treatment untuk kita dikerokin ya atau dikuasa. Saya akan buka. Without feeling when I'm alone. Ini bisa lihat di sini ya, darah banyak sekali gumpalan, banyak hitam-hitam. Nah, ini yang sebagian orang tidak terlalu banyak, tapi lihat ada gumpalan yang gede yang jalan. Ya, ya. Ngeri ya. Jadi kalau selama energi dan darah kita bersih dan lancar, darah kita lancar dan energi kita bisa mengalir dengan baik dan darah kita encer, ya. Tidak ada gumpalan, tidak ada kotoran seperti ini, pasti kita sehat. Ya, dan ini terjadi kalau kita periksa anak-anak ini banyak sekali loh sekarang ini yang mengalami darah seperti ini. Jadi usia-usia masih dini sekali, yang berkisar di antara 5 sampai 15, itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali gumpalan-gumpalan seperti ini. Dan ini perlu diperhatikan oleh orang tua semuanya. Sebaiknya periksakan darahnya. Karena ini akan merusak perlahan-lahan organ-organ kita nanti. Ya, lihat aja kalau yang gumpalan darah seperti ini ya. Ini pada orang stroke ya, banyak sekali terjadi gumpalan-gumpalan seperti ini. Jadi bagaimana kita mau sembuhin stroke-nya kalau darahnya aja seperti ini? Ya. Kita harus bersihkan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang perlu kita pelajari bersama
ya agar jangan sampai kita terkena dampak dari penyakit ini. Ya, jadi kita lakukan juga dengan teknik-teknik terapi api, ya. Tapi intinya kita bisa lihat ini gangguan pada darah juga menyebabkan defisiensi Qi, ya. Setelah diterapi terjadi perubahan ya warnanya, gitu, lebih cerah. Nah ini yang kita ingin belajar selama ini hari Kamis kita berlatih bersama adalah menguatkan Qi kita. Karena di dalam Qi yang kuat itu darah kita akan lebih lancar. Ya, dia aturan menggumpal-gumpal bisa terurai, kepingan-kepingannya menjadi lebih baik. Ya, jadi biasanya kita akan melakukan dengan teknik pertama membuka pintu sanjiao kita. Ya, telapak tangan kiri di bawah pusar, telapak tangan di atas pusar. Dan khusus yang darah tinggi, telapak tangannya kita balik ke bawah. Ya, berhadapan dengan telapak tangan kiri. Supaya menjaga energi jangan langsung ke atas. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit, kedua telapak kaki kita masukkan ke dalam, lutut diturunkan sedikit untuk mengunci. Ya, kita kuatkan dulu sanjiao kita sehingga terbuka energi ini lancar, terjadinya perputaran kungcuan, yaitu dari ciao bawah, ciao tengah, ciao atas naik ke belakang, lewatin wai ciao dan turun kembali akan sirkulasi ke depan kembali dan akan berjalan dengan lancar. Biasanya kita gunakan 4 kekuatan ya. Kekuatan pertama yaitu dengan kekuatan kondisi postur tubuh kita. Ya, ini disebut kekuatan tubuh. Yang kedua yaitu kekuatan suara. Kita menggunakan musik dari Sansan Jiu Liu Payau. Ya, Sansan menggetarkan paru-paru, Jiu di tantien, ya, Liu di bawah tulang rusuk, Pa itu di bagian pusar, ya, Yao itu di tenggorokan, ya, U itu limpa dan pencernaan. Yao itu tenggorokan sampai kepala ya. Jadi ini adalah untuk melancarkan dengan kekuatan suara. Kemudian kita juga visualisasikan dengan kekuatan pikiran. Bayangkan satu bola cahaya, sinar putih terang, ya, menyinari di depan atau di antara kedua telapak tangan kita, menguatkan semua organ-organ yang ada di sanjiao kita. Ya, kita bisa komunikasikan cahaya ini membersihkan semua sanjiao kita, ya, seluruh sel-sel bekerja sehat dan normal, tersenyum kepada seluruh organ di tubuh kita, sehingga sanjiao kita bekerja dengan baik. Ucapkan terima kasih dan komunikasikan kepada organ-organ yang ada di sanjiao kita, sehingga energi dapat bergerak menuju waijiao dan kembali lagi ke sanjiao. Ya, itu adalah cara kita menggunakan 4 kekuatan, kekuatan tubuh, kekuatan suara, kekuatan pikiran, dan kekuatan batin kita untuk komunikasi dengan sel-sel kita. Kemudian kita juga arahkan kedua telapak tangan kita kepada Mingmen, ya, memperkuat energi di Mingmen kita supaya kedua ginjal kita menjadi eh, bisa mempertahankan kondisinya, ya, bahwa energi pada energi pada Yuan Qi ini ya, pada Mingmen kita itu tidak bisa kita tambah, tapi kita bisa pertahankan. Kita jaga, melindungi kedua ginjal kita sehingga Qi ini akan terus mengalir kepada tantien kita dan bersatu dari energi Chung Qi yang dari paru-paru tadi bertemu dengan saripati makanan dari limpa berubah nama Chung Qi, dia turun ke tantien, dia bertemu dari dua ginjal kita ini yang disebut energi perinatal. Setelah dia bersatu di tantien, itu berubah nama menjadi Chen Qi. Chen Qi itu mempertahankan energi di luar tubuh kita, menjaga penyakit supaya jangan masuk. Kemudian ada Ying Qi mempertahankan organ kita. Ya. Kemudian kita arahkan tangan kita kepada pusar kita. Ini adalah untuk menguatkan darah. Bila mana ada kelainan-kelainan darah yang terjadi pada diri kita, maka dengan latihan teknik ini bisa membantu menyelaraskan kembali. Seperti talasemia, ya, anemia, ini bisa dibantu dengan latihan kedua telapak tangan kita berhadapan di depan pusar kita. Ya, kita dengarkan musik Sansan Ciri Payau, kemudian kita visualisasi cahaya, kita gunakan cahaya biru terang di sini. Karena Tantien itu dikatakan Qi Hai,
lautan energi. Ya kalau lautan warnanya agak biru ya, maka dikatakan kita gunakan warna biru terang seperti cahaya biru langit menyinari bagian pusat tantien kita ya di sini dan dipancarkan energi kita nanti akan merasakan telapak tangan kita seperti memegang bola di depan kita. Ya, kita boleh ucapkan kembali dengan 4 kekuatan tadi ya dengan cahaya tadi, kemudian kita gunakan ucapkan terima kasih kepada tantien kita ya sehingga energi ini makin penuh, semakin penuh, semakin penuh untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Dan tangan kanannya kita tarik menuju bawah tulang rusuk sehingga kita bersihkan bagian liver kita. Tangan kanan kita arahkan ke bawah tulang rusuk sebelah kanan, tangan kiri tetap pada tantiennya. Ya. Jadi tangan kanannya kita lebih dekat, jarak 5 sampai 10 cm, telapak tangan kiri 30 sampai 40 cm. Ini untuk liver, kita bersihkan liver, jadi energi lancar dari tangan kanan dia mengalir ke tangan kiri. Kemudian kita kuatkan limpa kita rubah posisinya berbalik, tangan kiri di bawah tulang rusuk, tangan kanan menghadap kepada tantien. Supaya limpa kita menjadi bersih. Ya, kita komunikasikan kembali dengan 4 kekuatan dan ucapkan terima kasih pada limpa kita, katakan bersih, sehat, dan kuat. Ya, bekerja sangat normal, sehat, dan baik. Tersenyum kepada sel-sel yang berada di limpa kita. Di telapak tangan kita arahkan ke jantung. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan, garis tangan kita jangan melampaui garis puting susu. Ujung jarinya, ya, ujung jari jangan sampai melewati garis puting susu ini. Tangan kiri lebih dekat ke jantung 5-10 cm, tangan kanan jauh ya 40 cm mengarah ke jantung. Sehingga energi dari tangan kiri mengalir ke tangan kanan dan sirkulasi terus. Ya, kita boleh mengatakan afirmasi dari guru Kuo, Qing Chu Dan, Su Tung He Dao, Neng Liang Pang Jia, Kung Chuan Chang Tung. Artinya bersihkan semua polusi, ya, lancarkan semua jalur-jalurnya, energi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, jadi sirkulasi dengan lancar terus-menerus. Kemudian telapak tangan kita naikkan ke kepala, ke Pai Hui, kita sinari bagian pusat intelektual kita. Ya, Pai Hui ini spiritual kita, ada di cakra mahkota. Ya, gitu. Lalu kita lakukan penyimpanan energi di pusat. Ya, kita latihan 8 ini dulu saja ya. Biasanya suka 12, tapi hari ini 8. Oke, kita masuk ke senamnya ya. Udah siap, Bapak Ibu sekalian? Kita melakukan senam. Saya akan share musiknya dahulu. Tapi biasanya kita akan lakukan dengan senam jinjit ya. Senam jinjit ini bermanfaat untuk menguatkan, menyehatkan jantung kita, dan juga menurunkan gula darah kita. Gitu saja. Ya. Ya, kita senam dulu ya. 怀着无比虔诚，默默祈福言诵。翻过千座山，后为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。
山，哦，梦如路遥远。 Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan. Tahap ini perlu kita lakukan ya. Tanpa kita lakukan, tidak ada manfaatnya. 灯下的人间，温暖黎明钟声。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。 山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，会引不打宫。灯下的人间，温暖黎明钟声。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。 Oke, selanjutnya kita menggayung tangan ya. DJ Sunny. Suaranya Oke, jangan lupa Bapak Ibu, tangan kita jauh ya, ke depan ya. Kita lontarkan tangannya jauh ke depan, kita tarik ke belakang.
lanjutkan menggunakan lagu itu. Terus napas dalam-dalam, lalu hidupkan melalui mulut. Terus napas dalam-dalam, lalu hidupkan melalui mulut. Kita simpan di kantin. Sunday. Bila kita melakukan rangkaian 6, kita rapatkan kedua kaki kita. Kita rilekskan tubuh kita. Berdiri bagaikan pohon cemara. Kita tenangkan pikiran kita. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Sekarang kita buka telapak kaki selebar pundak. Telapak kaki selebar pundak. Kemudian telapak kaki dimasukkan ke dalam sedikit. Lutut diturunkan sedikit. Telapak tangan kiri taruh di bawah pusar. Telapak tangan kanan di atas pusar. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan ke bawah. Khusus yang darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan ke bawah. Perlu diperhatikan, ya, tangan kita jangan menempel pada pusar atau mulut bawah kita. Berikan jarak. Ujung lidah melekat di langit-langit. Kita rilekskan pikiran kita. Bagi yang darah rendah ataupun normal, telapak tangan tetap mengarah ke atas. Khusus yang darah tinggi mengarah ke bawah, telapak kanan. Kita rilekskan pikiran kita. Kita gunakan kekuatan tubuh kita. Dengan kekuatan tubuh, dengan postur membuka pintu Sanjiao, sisi Cancuang. Ujung lidah melekat di langit-langit. Kita gunakan kekuatan kedua dengan mendengarkan musik dari San San Jiu Liu Kayao. Kita ketahui tadi sudah dijelaskan, San San menggetarkan energi sel-sel yang berada di paru-paru. Jiu berada di tangkien, Liu di bawah tulang rusuk, Pa di pusar, Jiao berada di tenggorokan sampai kepala, Wu, limpa, dan pencernaan. Kemudian kita gunakan kekuatan ketiga, kita visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari di antara kedua telapak tangan kita. Lalu kita gunakan kekuatan keempat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh sel-sel yang berada di San Jiao kita. Jiao bawah, Jiao tengah, Jiao atas. Sehingga sel-sel ini bekerja sehat dan normal. Lancar menuju Wai Xiao dan bersirkulasi dengan lancar dan baik. Terima kasih. Terima kasih.
九六八幺五，三三九六八幺五，三三九六八幺五，三三九六八幺五。Perlahan kita pindahkan telapak tangan kita mengarahkan kepada kedua ginjal kita. Kita sinari Mingmen kita. Mingmen adalah berseberangan dengan pusar kita. Di belakang pusar kita adalah titik Mingmen. Adalah pusat energi perinatal yang menjaga energi kedua ginjal kita. Sekarang kita sinari Mingmen kita dan visualisasikanlah cahaya sinar putih terang menyinari kedua ginjal kita dan pusat. Lalu kita ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal. Terima kasih ginjal, seluruh sel-sel bekerja sehat dan normal. Energi dan darah lancar, tekanan darah normal, sirkulasi darah di ginjal, seluruh pembuluh darah sehat dan lancar. Ginjal bekerja dengan sehat dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Bersenyumlah kepada kedua ginjal kita sambil mengucapkan kata terima kasih. Perlahan kita pindahkan telapak tangan kita ke depan. Sinari pusat tantian kita. Bayangkan cahaya biru langit terang menyinari pusat tantian kita. Bersenyumlah kepada tantian. Tantian berada di 3 jari di bawah pusar kita. Tantian 3 jari berada di bawah pusar kita. Jangan lupa ujung lidah melekat di langit-langit. Bersenyumlah kepada tantian kita dan ucapkan terima kasih. Kamu adalah lautan energi, sumber energi saya.
sehingga imunitas tubuh saya tetap terjaga. Tingkatan energi dan darah saya terjaga dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perlahan-lahan telapak tangan kanan kita bertarik mendekati di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Tangan kanan kita berjarak 5-10 cm di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Telapak tangan kiri tetap pada posisinya mengarah ke pusat tantien dengan berjarak 30-40 cm. Kita bersihkan liver kita lancarkan seluruh energi dan darah. Kita bersihkan dari semua emosi negatif, dari stagnasi darah dan energi, hingga kita sehat dan kuat. Kita bayangkan sinar cahaya, sinar putih terang menyinari liver kita, membersihkan semua energi yang stagnasi sehingga menjadi lancar kembali, sehat dan kuat. Ucapkan terima kasih kepada liver kita dan seluruh sel-selnya berfungsi dengan baik, bekerja dengan sehat dan normal, seluruh energi dan darah lancar. Fungsi liver kembali sehat dan normal. Tersenyumlah kepada liver kita dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Energi dan darah lancar, sehat, semua energi dan darah di liver menjadi lancar dan sehat. Semua sel-sel berfungsi dengan baik, normal, sehat dan kuat. Semua sel-sel bisa bekerja kembali, meregenerasi seluruh sel-sel yang ada hingga memperbaiki sistem dari liver kita. Seluruh sel-sel liver kita sehat dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Kita pindahkan telapak tangan kiri kita ke bawah tulang rusuk sebelah kiri. Telapak tangan kanan mengarah ke tantien. Bayangkan cahaya sinar putih terang menyinari limpa kita.
limpa berada di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Kita perkuat limpa kita agar bisa bekerja mentransform materi menjadi energi dan juga sebagai transportasi menguatkan perjalanan darah di pembuluh darah. Fungsi limpa kita bekerja sehat dan normal. Sel-sel bekerja dengan baik. Cahaya sinar putih terang membersihkan seluruh saluran-saluran aliran darah di limpa. Kita ucapkan terima kasih dan bersenyumlah kepada seluruh sel-sel berada di limpa kita. Terima kasih limpa. Semua sel-sel bekerja sehat dan normal. Karena merasakan getaran energi yang luar biasa di telapak tangan. Energi cahaya sinar putih terang bekerja luar biasa, memperbaiki seluruh sel-sel kembali menjadi sehat dan normal. Tangan telapak tangan kita menghentikan arahkan ke jantung. Perlu diperhatikan ujung jari sebelah kiri jangan melampaui garis putih musuh. Telapak tangan kiri berjarak 5 sampai 10 cm, telapak tangan kanan berjarak 30 sampai 40 cm. Menyinari jantung kita. Energi dan darah bekerja lancar, sehat dan normal. Seluruh sel-sel berada di kering hati atau simpal kita atau fokus jantung kita menjadi lancar penuh energi dan darah. Seluruh sel-sel berada di jantung kembali sehat dan normal. Kepada jantung dan ucapkan terima kasih. Terima kasih jantung, kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Telapak tangan kita naikkan ke atas seperti flyway kita. Bayangkan cahaya warna merah jambu. Sinar cahaya merah jambu menyinari cakra mahkota kita, flyway kita. Sehingga terbukanya cakra kita, cakra spiritualitas kita, meningkatkan kebijaksanaan dalam hidup kita. Jangan lupa ujung lidah selalu melangkah di langit-langit. Kita ucapkan terima kasih pada seluruh sel-sel otak kita, berupa organ-organ, seluruh panca indera kita, kulit, mata, kuping, telinga, hidung, menjadi sehat dan normal. Sehat dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Tangan kita turunkan, tangan kita bersihkan paru-paru kita. Kita kibas-kibaskan.
Bayangkan telapak tangan kita bercahaya sinar putih terang, membersihkan menyapu kotoran yang berada di paru-paru. Kedua, energi dan darah menjadi lancar, sehat, dan normal. Cepat, cepat, cepat-cepatnya. Tangan kita tarik ke atas, lalu kita turunkan ke bawah. Kita tekan energi ini, kita turun, kita masukkan ke tangki kita. Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan oleh Guru Tua. King Chu dan Tuhu Bedao, Nang Liang Bang Jia, Gong Chuan Chang Fu. King Chu dan Tuhu Bedao, Nang Liang Bang Jia, Gong Chuan Chang Fu. King Chu dan Tuhu Bedao, Nang Liang Bang Jia, 公端长空，三三九六八幺五，三三九六八幺五，三三九六八幺五，好，很好，非常好。Marilah kita berdoa dengan Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita selalu diberkati kesehatan yang baik, keselamatan, kesejahteraan, ketenangan batin, damai, dan bahagia. Terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membimbing kita hingga kita sampai saat ini jadi orang yang sehat dan penuh kebahagiaan dan bermanfaat bagi makhluk lain. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada almarhum Guru Tua yang telah bersumbangsi menyebarkan ilmu pengetahuannya kepada kita hingga bermanfaat sampai saat ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada almarhum Kampung atau Pak Sabar Chun atas ilmu-ilmunya yang telah dibawa dari Hong Kong ke Indonesia, sehingga kita bisa melakukan dengan baik setiap kegiatan untuk di bidang kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita semuanya yang selalu setia mengikuti latihan setiap hari Kamis untuk kesehatan kita dan keluarga kita. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada diri kita yang selalu disiplin, termotivasi melakukan kegiatan senam ini. Ya, kita selalu dalam kondisi sehat dan berkah. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini lumayan ya latihannya. Singkat, tapi cukup berkeringat. Tak terasa kita sudah memasuki 1 jam ya. Cepat sekali waktu berjalan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin disampaikan? Atau ada pertanyaan? Silakan.
Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ya, dipersilakan kalau mau tanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya untuk malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe sata bos kita tak. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan semoga Bapak Ibu selalu terjaga kondisi tubuhnya dalam penuh kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih, Sensei. Ya, Terima kita kasih, akhiri ya. Sinta. Terima kasih, Ya, Terima kasih. Terima Sensei. kasih Terima semuanya. kasih, Sensei. Sehat-sehat. terima kasih, Dokter Ardi. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih, selamat.